Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Iya, tepat sekali. Observasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin. Observasi berarti melihat dan memperhatikan sesuatu secara akurat. Observasi ini meliputi kegiatan mencatat data-data berdasarkan fenomena yang ada. Pencatatan data-data dari hasil observasi tersebut dituangkan dalam sebuah tulisan hasil observasi yang disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Tujuan melakukan observasi adalah menjelaskan objek yang diamati. Objek atau hal yang diamati dapat berupa makhluk hidup, lingkungan, aktivitas, orang-orang yang terlibat di dalam lingkungan dan aktivitas, serta keterkaitan data dengan makna objek yang diamati. Tidak hanya itu, teks laporan hasil observasi juga menyajikan data-data faktual karena berisi data yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan. Pembahasan berikutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah judul. Judul ini menggambarkan isi karangan dalam rangkaian kata. Biasanya terdapat di bagian atas sebelum teks laporan hasil observasi. Struktur yang kedua ialah definisi umum. Berisi gambaran umum mengenai objek yang diamati seperti definisi dan ciri utama objek. Definisi umum ini biasanya berada di paragraf pertama. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Merupakan penjelasan terperinci tentang bagian-bagian objek yang diamati berdasarkan fakta. Pada bagian ini tidak berisi opini atau pendapat penulis mengenai objek yang diamati. Kemudian, biasanya bagian ini berada di paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya. Struktur yang terakhir ialah deskripsi manfaat, yang berisi penjelasan tentang manfaat dari objek yang diamati. Biasanya berada di paragraf terakhir. Pembahasan selanjutnya yaitu kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama, penggunaan kata benda. Teks laporan banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum untuk menyatakan objek observasi. Kata benda ini bisa berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Contoh, teratai merupakan jenis tanaman air yang sangat populer dan sudah dikenal sejak zaman dahulu. Contoh kedua, pada kondisi yang sesuai, mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif dan produktif. Kata teratai, jenis tanaman air, mangrove, dan hutan termasuk kata benda karena merupakan nama-nama tumbuhan. Kebahasaan kedua, penggunaan kata sifat. Teks laporan biasanya berisi gambaran sifat, perilaku benda, orang, atau suatu keadaan tertentu, kemudian dijelaskan melalui kalimat yang mengandung kata sifat. Contoh, daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging dengan pinggir kemerah-merahan. Bakal buah manggis bertangkai berbentuk agak bulat. Teratai Gladstone memiliki bunga berwarna putih dan beraroma harum. Kata yang bergaris bawah, tebal, kemerah-merahan, bulat, putih, dan harum termasuk ke dalam kata sifat dalam teks laporan hasil observasi.
Ketiga, penggunaan kata kerja. Kata kerja menunjukkan aksi baik pasif maupun aktif. Kata kerja aktif ditandai dengan penggunaan awalan me dan ber. Sedangkan kata kerja pasif ditandai dengan penggunaan awalan di dan ter. Contoh, jumlah penduduk yang makin meningkat memaksa manusia mengubah lingkungan hidup alamiah. Mangrove termasuk tanaman pantai yang berada di daerah tropis dan subtropis. Kata meningkat, memaksa, mengubah, termasuk, dan berada merupakan kata kerja karena diawali dengan me, ber, dan ter. Kebahasaan keempat, penggunaan kata kopula. Kopula biasanya digunakan untuk mendefinisikan suatu hal seperti adalah, merupakan, dan yaitu. Contoh, manusia adalah bagian dari unsur-unsur ekosistem yang tidak mungkin dapat terpisahkan. Mangrove atau bakau merupakan karakteristik dari bentuk tanaman pantai. Pupuk organik yaitu pupuk yang berasal dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa. Kebahasaan yang kelima ialah penggunaan kata teknis. Kata teknis berkaitan dengan istilah ilmiah yang disesuaikan dengan tema atau objek pembahasannya. Contoh, pada kulit manggis mengandung air sebanyak 62,05%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbonhidrat sebanyak 35,61%. Kalimat tersebut merupakan salah satu kalimat dari teks laporan hasil observasi mengenai pohon manggis, di mana di dalamnya terdapat kata teknis yaitu lemak, protein, dan karbonhidrat. Contoh kedua, sedimen dan biomasa tumbuhan mempunyai kaitan erat dalam memelihara efisiensi dan berperan sebagai penyangga antara laut dan daratan. Pada kalimat tersebut merupakan teks laporan hasil observasi mengenai hutan mangrove, di mana di dalam kalimatnya terdapat kata teknis yaitu sedimen, biomasa, dan efisiensi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.